Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT. Hari ini kita bisa bertemu dalam suasana kekeluargaan silaturahmi yang luar biasa. Salawat salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga masih dalam nuansa Maulid Nabi. Sahabat MUI Corner yang dirahmati Allah, kita ada di episode ketiga podcast MUI Corner. Hari ini kita bincang-bincang tentang fenomena bullying atau perundungan. Masih wajar atau sudah pada situasi mengkhawatirkan di sekitar kita. Nah, ini terima kasih kepada para netizen yang sudah ngasih masukan kepada kita. Kita mau angkat tema apa? Yang sebelumnya kita bicara tentang sonhorek. Nah, hari ini kita bicara bullying. Situasinya atau fenomena bullying masih wajar atau sudah mengkhawatirkan. Bersama narasumber yang luar biasa, ada Dr. Haji Junari MSI. Beliau adalah Ketua Satgas Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, dan beliau juga mengajar di Universitas Kadiri. Assalamualaikum Pak Junari. Selamat siang. Nggih, sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Panjenengan ini Ketua Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, ini wilayahnya di mana, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu serta teman-teman semuanya. Jadi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkup perguruan tinggi itu esensinya diawali dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2024. Ya. Cakupannya yaitu tidak hanya sekedar mahasiswa, tapi juga mitra kampus. Termasuk diantaranya ya dosen, tenaga kependidikan, dan seterusnya yang terkait tentang lingkup di situ dengan tujuan agar suasana itu aman, nyaman, keberbinekaan, ramah, inklusif, dan kondusif. Sehingga awal muasal dari terbitnya Permendikbud 55/2024 ini menjadi payung hukum. Ya. Di mana payung hukum dijadikan satu literasi dasar bahwa bagaimana suasana itu benar-benar aman. Ada 5 bentuk kekerasan, termasuk di dalamnya seperti disampaikan oleh Pak Moderator, yaitu bullying. Bullying. Ada 5 bentuk kekerasan. 1, kekerasan fisik. 2, kekerasan psikis. 3, bullying. 4, diskriminasi dan intoleransi. Kemudian yang berikutnya adalah kebijakan yang mengandung kekerasan. Dari situlah maka akan diharapkan semuanya harus bersatu padu, bekerja sama, mencari akar masalah kekerasan itu terjadi. Seperti yang didakwakan tadi oleh Bu Nyai tadi, diantaranya kekerasan itu mengapa terjadi, kemudian skemanya seperti apa, dan solusinya seperti apa. Oke. Terima kasih. Berarti jenengan ini seluruh Indonesia ada di bawah naungan panjenengan ya, Satgas ini ya? Secara administratif kita koordinasi dan sinergi di semua perguruan tinggi, termasuk diantaranya dengan mitra. Tadi yang saya matur di awal, mitra. Kalau di pemerintah kabupaten kota biasanya dan gubernur diantaranya adalah Badan Koordinasi BKKBN, kemudian psikiater, psikolog, dan seterusnya. Dengan harapannya membuat satu kesimpulan dan kesepakatan bagaimana mencari akar masalah itu, dan kemudian bagaimana merumuskan masalah itu agar bisa terhindarkan, kalau bisa minimal dikurangi. Oke, baik, luar biasa. Dr. Haji Junari MSI, Ketua Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, mencegah dan menangani kekerasan. Kita ketemu dulu dengan Dr. Anda Hajah Miftahur Rahmah MAG atau Bunda Mif. Ini orang yang paling populer ya di Tulungagung dan sekitarnya. Beliau adalah Ketua Muslimat NU Cabang Tulungagung sekaligus anggota Komisi D Pemberdayaan Perempuan, Remaja dan Keluarga MUI Tulungagung. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Hampir tidak ada celah jadwal yang kosong begitu, dan Iya. hari ini harus
Iya, Mas kita Farid. culik datang ke sini. Betul. Makanya ini baju saya baju muslimat, maaf Mas Farid dan semuanya. Karena ini ada acara di UIN, kemudian diculik sebentar talkshow ini nanti kembali ke UIN. Jadi separuh anggota MUI, separuh ini kita muslimat. Makanya maaf, ini tadi wong MUI kok pakaiannya muslimat gitu. Ya, Mas Farid. Ya, aktivitas ngaji, aktivitas memberi edukasi kepada Iya. publik terus dilakukan ya, meskipun secara kepegawaian sudah pensiun ya Bunda Ya, alhamdulillah saya pensiun purna itu Desember 2023. Itu secara kedinasan purna. Namun karena sudah sepakat kita khairun nas anfa'ul linnas, bagaimana yang bermakan dari orang lain. Jadi bismillah Mas Farid. Ya, kita lebih all out untuk ngopeni umat gitu. Alhamdulillah, Dan MU ini. awet sehat terus Amin, ya. amin. Ini sebenarnya yang punya hajat Komisi D, Pemberdayaan Perempuan, Remaja dan Keluarga. Iya. Dan beliau adalah bagiannya. Iya. Ya, Iya. kita ke Pak Junari tentang Indonesia yang kalau kita baca beberapa media nasional itu menyatakan bahwa mayoritas kasus kekerasan bahkan sampai kepada kasus pembunuhan ini terjadi diawali karena bullying verbal maupun non-verbal, psikis begitu, sehingga mengumpul menjadi emosi dan akhirnya terjadi kekerasan bahkan sampai pembunuhan. Apakah memang awal atau asal muasalnya seperti itu atau bagaimana selama ini yang sering terjadi, Pak Junari? Ya, terima kasih Pak Moderator. Banyak sekali faktor yang menjadi pemicu, yang menjadi pemantik terjadinya bullying. Sehingga perlu adanya sebuah identifikasi secara holistik dan secara komprehensif, baik skala tingkat lokal maupun nasional. Akan tetapi dari beberapa persoalan-persoalan itu, di antara masalah dan pemantik yang terjadi bullying, di antaranya banyaknya orang yang mungkin merasa dirinya pernah menjadi korban. Itu salah satu penyebab terjadinya orang melakukan bullying kepada orang lain. Mungkin diantaranya mungkin bisa diperjelas lagi oleh Bunda nanti terkait tentang orang di dalam rumah tangga. Kalau melihat orang tuanya selalu berantem setiap hari, sehingga menganggap bahwa berantemnya keluarga itu hal yang biasa. Sehingga dia menjadi secara tidak langsung menjadi korban psikologis. Nah, di mana dikala keluarga tidak begitu nyaman bagi dia akan menjadikan itu sebagai alat untuk membuat bullying kepada orang lain. Artinya anak-anaknya nanti akan meniru atau menduplikasi perilaku orang tuanya begitu ya? Ya, betul. Muara pertamanya dari Muara keluarga. pertama. Makanya benar sekali yang disampaikan oleh Bapak tadi terkait bahwa ini adalah akhir daripada bulan Maulud, di mana Rasulullah menyampaikan dalam sebuah sabdanya, saya cuplik dari Daud Bunyai, bahwa innama bu'istuli utamima makrimal akhlak itu adalah bagian satu hal yang fundamental, bahwa bagaimana caranya memperbaiki akhlak dengan akhlak. Kalau memperbaiki akhlak dengan akhlak, insya Allah hati dan logika, rasa dan logika akan menyambung jadi satu, bullying bisa kita tekan. Itu secara individu. Sementara dari skala besar, mungkin bisa kita dari nasional, beberapa banyak sekali kasus-kasus tentang bullying, itu bisa kita identifikasi beberapa sebab dan asal muasal penyebab. Di antaranya adalah adanya rasa tidak nyaman orang itu terhadap suasana yang dianggapnya membebani, sehingga ada namanya psikologi traumatik. Sehingga dia akan ngomong saenake dhewe, membuat ungkapan saenaknya dhewe, apalagi sekarang zamannya media sosial seperti ini. Nah, itu. Tanpa adanya sebuah klarifikasi, tabayun dan dari narasumber yang jelas. Makanya apabila itu terjadi dan ingin kita kurangi, syukur-syukur kita hilangkan tentang bullying ini, maka langkah yang pertama diadakan adalah perlu adanya satu sinergitas antara semua stakeholder yang ada di bangsa ini, termasuk diantaranya Majelis Ulama Indonesia saat ini, yang dimana memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat bagaimana seharusnya bullying itu bisa kita kurangi, syukur-syukur bisa kita hilangkan. Yang kedua,
etika, norma komunikasi itu wajib, yang disebut dengan etika yang beradab dan bermartabat. Saya sering katakan dalam kesempatan adalah orang yang bijak itu orang yang tahu diri, tahu tempat, dan tahu waktu. Maka bullying insya Allah tidak akan tersinggungan. Karena bullying itu intinya merendahkan orang dan mengintimidasi, karena biasanya dia relasi kuasa di bawahnya orang yang berkuasa. Seperti bapak terhadap anak, ibu terhadap anak, pejabat dengan bawahan, dan seterusnya. Kalau di perguruan tinggi mungkin antara dosen pembimbing sama mahasiswanya. Wah, ini. Nah, dan itu tidak boleh terjadi. Makanya ada kanal yang namanya adalah Satgas Pencegahan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi. Agar suasana aman, nyaman, inklusif, dan kondusif itu benar-benar terjadi. Dan ini diharapkan bermigrasi di semua komunitas yang ada di seluruh Indonesia. Komunitas apapun diharapkan aman, nyaman. Sehingga ketika orang datang dalam komunitas itu merasa sebagai rumah kedua. Kalau sudah merasa sebagai rumah kedua, seperti mungkin komunitas A, orang nyaman, saling menghargai, saling ta'awan, walal birri wa taqwa, dan seterusnya, sehingga disitulah bullying tidak hanya sekedar bisa kita kurangi, insya Allah lambat laun akan bisa kita hilangkan. Ya, Pak Junari, lebih baik kita menyelesaikan hilirnya atau hulunya. Hilirnya kan kasusnya kekerasan, mungkin juga masuk dalam pidana. Ini diselesaikan atau akhlak keluarga tadi? Ini yang lebih penting didahulukan yang mana ini? Kalau menurut pendapat saya, pertama ada satu hadis yang mengatakan bahwa sekolahan pertama itu keluarga. Kalau keluarganya baik, insya Allah mungkin di luar akan lebih baik. Dalam arti, walaupun ada satu ungkapan juga, pandai-pandailah bergaul. Karena pergaulan itu sangat besar pengaruhnya dalam membentuk kepribadian seseorang. Akan tetapi, ketika rumah tangga itu sudah nyaman, aman, anak merasa diperankan sebagai anak, orang tua berperan sebagai orang tua, dan juga bisa sebagai sahabat bagi anak, insya Allah mungkin di luar juga akan membawa kebiasaan-kebiasaan positif ini di masyarakat. Akan tetapi, ini juga tidak serta-merta berdiri sendiri. Seperti yang didakwakan tadi itu, dari konteks aturan harus berdasarkan aturan kita tegakkan. Jadi law enforcement harus berjalan. Ketika ada orang melakukan bullying yang berlebihan, dilaporkan, ya harus diselesaikan dengan baik. Makanya ada sekarang kalimat yang sering kita dengarkan adalah harus berani bicara, harus berani melaporkan apabila mendengar, melihat, dan merasakan intimidasi maupun bullying itu. Jadi jangan takut, sampaikan, suarakan bahwa ada sesuatu yang salah yang perlu dilaporkan oleh mereka atau yang mendengar kepada APH, aparat penegak hukum. Oke, kita melintas ke Bunda. Jadi hulu dan hilirnya diselesaikan. Nah, kita ngomong ke hulu dulu ini. Pendidikan yang pertama adalah pendidikan keluarga. Ibumu katanya sampai 3 kali itu Bunda ya. Gimana itu Bunda? Ya, saya setuju sekali, hanya menambahkan begini Mas Faris. Sebelum ke ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, menggendong, mendidik, mengandung lagi, mengandung lagi, mengandung lagi. Iya. Mengandung berapa kali? Saya itu mengandung 3 kali jadi 4. Iya, tadi yang hidup juga jadi. Nah, ini bicara bullying Mas. Memang ya gimana ya, teko jamane apa piye ya. Wis teko jamane. Namun kita ndak boleh menyerah memang. Kanjeng Nabi dawuh memang mendidik itu sesuai dengan zamannya. Sekarang zamannya kayak begitu wis adoh. Saya pernah baca pendapat orang barat. Namanya Jos Ortega y Gasset. Bila maca piye? Tulisannya ya Jos Ortega y Gasset ngono Mas Anis. Boh. Dan wis Jos Sir Herbert Samuel. Nah, Jos Ortega mengatakan dunia Eropa itu dunia yang bagi Eropa maaf, sebab saya baru ke Amerika juga ngindangi anak yang di sana. Itu ada benarnya. Itu ada budaya yang tidak punya adab. Itu. Kemudian Sir Herbert Samuel mengatakan dunia kita ini sekarang mengalami kacau balau.
Yang menjawab pendapat Huizinga. Tulisannya ngono mbuh aku. Huizinga mengatakan semua itu bisa tangkis kecuali agama. Agama. Nah, bicara bullying. Memang tadi Bapak Dokter dawuh penyebabnya itu dia apa ya? Cara anune duwe trauma. Dulu pernah menjadi korban. Ya. Ada saya membaca memang dai kepengen duwe sifat menguasai. Gagah. Aku lek ngene gagah, padine untuk menutup diri. Ya. Di samping memang penyebabnya dari keluarga, dari lingkungan, dari sekolah. Ya keluar lingkungan kan keluarga, ada keluarga rumah, ada dari pergaulan dan sebagainya itu. Makanya ini memang kalau bicara ini Mas Faris terus terang, saya selaku ibu ini ya rodok tersungging. Bahasanya rodok tersungging ki. Nah, dure tersinggung tersungging ya Mas Andil. Lah sangat tersinggung tersungging, maaf karo kuyon. Memang betul. Ya almarhum Imadul Bilad, almarhum Imaduddin. Ya Allah, wanita adalah tiang negara, wanita adalah tiang agama. 3 tingkat dibanding ayah. Makanya saya di luar di sana kesempatan apapun. Ayo. Terutama anak-anak. Sekarang bicara sekarang yang namanya warung kopi, coba. Saya itu data 2007 6.000. Sekarang aku rong dilokno. Kira-kira saiki mbuh. Lah itu ya maaf, makanya Pak Lis waktu saya sudah pensiun 2 tahun ini, waktu di sekolahan yang lembaga agama, padahal ada ma'hadnya. Ada yang anak kurang itu terus dibullying. Dia sampai apa ya minder. Tidak percaya diri. Terus sing anu ki sing ngelok-ngelokne iki buanggar. Ruwangsane wis kaya wah. Ya muwarem. Akhirnya saya apa itu? Ini mungkin maaf dari alumni yang mendengar ini. Saya ada 5 setelah saya baca pendapat orang luar tadi, saya akhirnya kok menemukan ini. 5 konsep menuju sukses, 5 konsep untuk menuju biar ta'aruf kepada sesama ini. Wong kita ini wong kang soleh kumpulono. Ya, itu ada 5 konsep. Kalau anak ini melakukan insya Allah, itu salah satu solusi. Ini bagi pelakunya atau bagi korbannya, Bunda? Bagi semuanya. Remaja. Dan ini saya yakin, terutama ini 5 konsep yang saya ujuk-ujuk menemu itu. Ini makanya alumni Man 1, alumni Man 2, alumni MTS. Insya Allah, ayo, apa 5 konsep dari Bunda? Insya Allah ada yang masih hafal itu. Jadilah ini insya Allah. Satu, pilih teman yang baik. Ini kan dimanapun, kapanpun. Pilih teman yang baik. Komunitas iya. Nanti lek enek bocah elek ngono kuwi. Mbuling ngono. Otomatis dia lek kena ini ya dia akan tidak berbuat tentunya. Waduh, aku lek elek mesti ndak dikonco. 2, pilih buku bacaan dan gambar yang baik. Buku bacaan dan gambar yang baik. Sekarang kita kayak begini. Wis ndak enek. Enggak sudah pakai buku ya? Lah iya gambar, sudah. Gadget. Iya. Makanya ini kan karena kekerasan, karena itu kan karena medsos juga. Ya ini yang jelek, yang jangan dilihat. Jadi yang baik-baik. Yang baik-baik, yang channel ini maksudnya ini baik. Iya ini baik ini makanya ini. Kemudian 3, kembali ke agama tadi Huizinga kembali ke agama, jangan lupa masjid. Ini yang bagi maaf. Ini yang bagi yang muslim. Ya. Namun yang kalau ini didengar oleh yang lain, bagi pemeluk agama kalau mereka mengamalkan dengan baik, insya Allah saya yakin itu. Kalau di kita jangan melupakan masjid, bukan berarti oh itu Masjid Ar-Rahman, Masjid Al-Munawar, bukan begitu. Jadi lebihnya jangan sampai meninggalkan kewajiban syariahnya sholat 5 waktu ya bagi yang muslim. Yang bagi yang Kristen, Bunda, Hindu, ya monggo ibadah sesuai dengan agamanya, tapi yang imannya dijogo. Itu syariahnya dia. Menjalankan betul, ibadah. insya Allah.
Itu nanti kalau bahasa saya Demetrian Zulit setan ndak doyan Mas Arif. Maknanya? Ya, maknanya kan kita ini akan terkekang, akan ter apa? Sendiri. Kita tidak akan terpengaruh gitu. Ya. Itu. Ya. Kemudian 4, kalau kita berbuat salah segera baca istighfar. Jadi kita ajari. Ini masuk kepada itu tadi penyebabnya masuk kepada lingkungan sekolah, lingkungan di keluarga, pendidikan yang pertama dan utama adalah ibu. Makanya ibu harus terdidik dan di sekolah juga. Makanya kita ajarkan kepada mereka, kita ini kalau berbuat salah, bullying, ndak supaya ngelok-ngelok konco, kuwi elek. Ndang tobat, baca istighfar dan jangan mengulangi. Ada sanksi-sanksi. Lembaga harus tegas. Di rumah ya harus mencontohi lingkungannya itu. Dan kelima, raihlah ridho orang tua. Jadi untuk saya karena ya mantan pendidik di Pak Anu ya sudah sama aja. Artinya masing-masing punya anu ya. Itu. Jadi kalau anak ini insya Allah, kalau kamu, saya yakin terutama remaja, yang bullying ini kan banyak-banyak anak remaja. Lek wong tuwek yo enek. Ning kira-kira yo cara persentase berapa Pak Dokter ya lek cara bullying ini berapa persennya saya kok sampai belum melihat data. Kira-kira lek sing oke priyo sing remaja umur bocah enom, lek wong tuwek iki bullying yo enek tapi yo kira ndak oke maksudnya. Iya. Tapi bagaimana Bunda ketika misalkan begini. Saya tak terus nih, kita. Jadi rela kelima, rela ridho orang tua. Orang tua itu akan ada 3 orang tua di rumah yang melahirkan, ustadz ustadzah dan morotuwo. Kalau ini anak wisingo saya kembali kepada tadi agama, insya Allah kita ini insya Allah sudah lewis itu sudah pantok. Makanya di rumah, di sekolah, di masyarakat, mari anak-anak ini kita dunung nih iki bahasa Inggrisnya apa? Dunung nih. Bahasa Jawa. Apa Mas ini? Kita genah nih gitu. Jadi itu memang ya penyebabnya kompleks tadi Pak Dokter Dawud, dek krana di rumah neng omah wong tuane tukang nyontoni elek. Tukaran lek ngomong lah yo mesti no. Terus dia trauma. Makanya kembali ini tadi insya Allah kita ini yang penting kan ada penyebab dan terus bagaimana solusinya kan begitu Mas Farid. Oke, iya. Luar biasa sahabat MUI Corner dimanapun Anda masih mengikuti MUI Corner. Bunda, kalau kita lihat situasi hari ini begitu di media sosial yang begitu masif begitu. Yeah. Orang tua tampaknya juga harus banyak belajar dan tahu situasi begitu. Betul. Ya. Anak yang kelihatannya diam-diam begitu ya. Tetapi ya, ternyata dia melakukan bullying secara media sosial. Dengan status-status misalkan dengan upload gambar ataupun pernyataan-pernyataan yang menyakitkan. Tapi itu banyak tidak diketahui oleh orang tua. Nah, ini bagaimana solusinya, Bunda? Iya. Ini gini lek saya itu kepada ibu-ibu terutama, memang satu, sampean kuwi ibu-ibu ini maaf kadang dia itu golek penake, dek iki yo ndak enek sing ndak iso nggawe HP, tapi pekerjaane anu cilik bocah dicekeli HP. Wis ben meneng itu ya jangan. Nomor 2 enek sing iku ora iso. Lek wis ndak iso, ini yang pertama ini. Terus ndak iso panjenengan nanti ndak iso HP-nan. Terus bocah iki lek terus kok cekeli. Terus engko dampaknya iso dhek eruh to ngendi iki bocah luwih pinter. Wingko sing dampak ya anak. Mula kalau saya ini Mas Ari menanggapi ini karena orang tua itu ya tidak banyak yang ya lek wis wong tua sepuh muslimat usia ke sono itu ya ndak iso HP. Makanya yang saya tekankan ojo gampang-gampang memberikan kebebasan HP. HP itu baik, sing ngomong elek sapa?
Pisau ibarat pisau karek ngangge piye? Neng berikan komunikasi dengan anak itu inten. Pomo ndak iso nggawe HP, terus sekering dianu, kok neng cuma kok HP-nan terus dibeki waktu. Lek HP-nan misalkan lek cilik ya aja to. Putu saya itu 2 tahun setengah ndak boleh. Kalau sudah besar kan masuk ndak boleh. Tapi kan komunikasi Harus ada tetap dikontrol. dikontrol. Ada jam jam ngaji, jam sinau, jam salat, jam HP-nan. Apa kumang sing ketok delok walaupun ndak etok-etok nimbrung. Lho, apa kumang apik to? Jajal ibu piye? Ibu pengen pirsa njal pengen sumerep. Apa to sing kok delok? Kan begitu. Jadi anak itu saiki nek kamar Biasa terus. komunikasi Iya begitu ya, no. Neng kamar terus nyapa bocah iki, penghapenan, masih ndak iso. Kan bisa itu selaku orang tua. Wajahnya bersinar di Lah dalam saja nih. kamar. Saat kegelapan ternyata nonton HP. Lah, orang tua Bapak harus ini. Makanya mari mudah-mudahan ibu-ibu ini pada mendengarkan ini. Jadi mari ini tugas kita bersama, bukan berarti awake dhewe ndak iso HP-nan, tapi sebagai pendidik tarbiyah yang pertama dan utama harus, saya yakin bisa itu. Komunikasi. Luar biasa, Ya. Bunda Mif. Ke Dokter Jonari. Mudah-mudahan waktunya masih nutut ya. Sekarang banyak mengatakan kita ini krisis model, krisis contoh. Kalau mau niru tokoh tertentu, hari ini ditiru, ternyata besok korupsi dia. Niru tokoh apa begitu, hari ini dipuja-puja, besok lusa dia diperiksa oleh KPK, taruhlah begitu. Artinya apakah bisa atau apakah ada relasi kuat antara publik yang butuh tokoh atau model dengan budaya bullying, budaya kekerasan kepada orang lain ini? Karena modelnya kemana gitu ya? Kalau dalam keluarga siapa yang harus menjadi patokan begitu? Bagaimana Dokter Jonari? Ya, terima kasih Pak. Saya sepakat yang disampaikan Bunda Mif tadi bahwa bullying ini tidak serta merta langsung ada by proses. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengantarkan kita masyarakat manusia memasuki era globalisasi. Hidup jadi nampak lebih mudah, ruang dan waktu bukan lagi masalah. Ya. Apa yang terjadi di Eropa dan Nepal kita saksikan sekarang juga tanpa menunggu minggu depan apalagi bulan depan. Tadi didoakan Bunda Mif sangat bagus sekali bahwa ada satu quotes yang mungkin bapak-bapak dan pemirsa ataupun pendengar pahami, bahwa ada istilah the man behind the gun. Tidak ada senjata yang paling berbahaya itu. Senjata yang paling berbahaya adalah manusia yang menggunakan senjata itu. Di antara zaman modern HP yang didahulukan cerita tadi banyak. Kalau yang menggunakan itu bukan orang yang punya moral, mental yang baik, HP itu bisa menjadi alat bullying. Yang sekarang masuk namanya cyberbullying. Jadi memfoto orang, maaf, yang tidak berpakaian baik, kemudian diunggah, diupload dan seterusnya. Itu berulang kali menjadi bullying yang tujuannya untuk merendahkan martabat orang itu, dan itu tidak boleh. Nah, terkait dengan apa yang dipertanyakan tadi, bahwa menurut pendapat saya kita tidak perlu mencontoh banyak orang. Yang kita contoh, yang pertama adalah karena ini adalah Maulidin Nabil Karim di bulan Maulud, adalah yang kita contoh ya hanya Rasulullah. Karena Rasulullah itu kenapa kita contoh? Karena pribadinya komplek dan komplit. Karena beliau di mana-mana besar dan layak untuk kita jadikan contoh, maka beliau yang harus kita jadikan contoh. Caranya bagaimana? Kita banyak bergaul pada orang-orang yang ngerti agama. Kalau bahasa Bunda tadi itu di pondok pesantren, para kiai, bunyai dan seterusnya. Bergaullah pada orang-orang yang hebat akhlaknya, maka insya Allah kita akan mempunyai satu pribadi yang hebat seperti beliau. Karena beliau bisa mengejawantahkan apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah dalam memperbaiki akhlak tadi itu. Kalau kita hanya masih memberi gambaran kepada orang itu sifatnya hari ini temporer dan relatif. Hari ini kita anggap baik, 20 tahun yang akan datang tidak baik.
Karena mata ini kalau dibelut oleh perasaan cinta ya buta terhadap nista. Tapi mata kalau dibelut oleh perasaan benci yang terlihat yang keji-keji saja. Makanya saya pernah memberikan suatu materi di beberapa tempat termasuk ASN, saya katakan hari ini korupsi sulit diberantas. Mengapa? Karena pejabat kita itu lebih banyak takut kepada atasan tapi tidak takut pada Tuhan. Kalau ini bullying bisa kita redam dengan baik dengan cara the man behind the gun tadi itu, diantaranya terkait tentang IT, insya Allah mungkin orang tua mengingatkan, ibunya mengingatkan, ada rasa hormat, mengingatkan dengan bukan bahasa kasar. Lendo, iki waktu ini udah maghrib, HP-mu tinggalan dhisik wae sholat ayo bareng karo bapak ibu, atau mungkin di jamaah di masjid. Itu kan alangkah indah. Itu esensi bagaimana Satgas pencegahan kekerasan itu membentuk suasana yang aman, nyaman, inklusif dan kondusif. Sehingga dari pertanyaan Bapak moderator tadi, mengapa banyak sekali kita melihat sesuatu itu banyak masalah yang muncul? Karena kita masih mengidolakan orang. Yang kita idolakan itu adalah orang yang bernama Rasulullah Muhammad SAW. Itu yang tepat dan terbaik. Karena beliau di mana-mana besar, di rumah tangga besar. Ketika dia perang memimpin pertempuran dengan kafir Quraisy besar. Ketika dia berdagang jadi pedagang yang besar. Karena beliau itu pribadinya komplit dan kompleks. Kalau kita belum banyak memahami tentang risalah Rasulullah, kita banyak berguru kepada orang-orang alim dan alama. Insya Allah kita akan mendapatkan pencegahan itu. Luar biasa. Tuntas ini, sudah selesai. Sudah paripurna tadi. Kalau contoh atau enggak, kalau apa modelnya adalah Kanjeng Nabi. Yang terakhir closing statement diawali dari Bunda Mif. Monggo. Ya, makanya terus kita bincangkan Mas Farid. Jadi masalah ini lek kon ilang belas, saya yakin tidak bisa. Karena zaman bocah ndak nggawa HP, namun kita harus bertekad apa yang dilakukan Pak Dokter tadi, kita pencegahannya harus. Makanya kita minimalisir. Dan sangat setuju anak itu ya sejak dini dicekok ya agama. Pokoknya di rumah, di sekolah, di lingkungan, dikawal dia bergaul dengan siapa. Itu. Dan lagi lembaga harus ada semacam tindakan peraturan yang masif dan peraturan ini. Jadi harus sesuai dengan Pak Dokter tadi. Ini PR kita bersama. Jadi tidak iso. Keluarga iya, masyarakat iya, lembaga iya. Harus ada sanksi, artinya sanksi yang ada peraturan lah. Ini aja gitu. Jadi insya Allah kalau kita bersama-sama, mudah-mudahan ini makin walaupun zamannya sudah kayak begini, makin mengurangi. Walaupun kemarin saya waktu rapatan Mas Farid ada rapat di Korda Muslimat, ada LPSK Pak yang dihadiri dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Nah itu dari Jakarta, Mas siapa lupa saya. Walaupun ada itu kan ya nyiapi lek enek korban, nanti saksi dan korban akhirnya. Namun ya tidak usah kokono lah. Makanya kita ya antisipasi dari keluarga, dari lembaga, dari masyarakat. Saya pikir itu Mas Farid. Jadi kembali ke laptop saya. Wis pokoknya dengan pusat ya Mas Farid. Insya Allah ya. Dan dengan kita bincangkan ini ada manfaatnya, ada keberkahan, anak-anak kita betul-betul anak yang jadi generasi penerus bangsa yang berakal kalimah. Bisa kita siapkan untuk menuju Indonesia Emas 2045 nanti. Mudah-mudahan. Amin. Saya pikir itu Mas Farid. Ya. Closing statement dari Dr. Jonari, monggo. Terima kasih Pak Ketua dan Pak semuanya, Bu Bunda. Jadi saya ingin menyampaikan dua patah kata bahwa untuk meminimalisir, kalau perlu mungkin harapan kita ingin bullying itu tidak ada. Oleh karena itu langkah-langkah yang perlu dilakukan yang pertama adalah benahi moral kita masing-masing
membenahi mental kita masing-masing, mulai dari keluarga hingga masyarakat, termasuk di dunia akademik. Karena bagaimanapun moral dan mental adalah landasan berbuat. Ada satu kata yang mengatakan bahwa setinggi apapun ilmu seseorang, tanpa dibarengi dan dilandasi adab, maka tidak akan ada manfaatnya. Terkait dengan itu, perlu adanya satu sinergitas dari semua stakeholder. Tadi saya awali itu, saya ulangi itu lagi, bahwa sinergitas tadi itu penting sekali. Komunikasi, sinergi, kolaborasi itu penting, dengan harapan tujuannya meminimalisir dan menghilangkan bullying. Yang kedua, bijak-bijaklah menggunakan chat ataupun teknologi informasi hari ini. Kalau memang ada sesuatu yang memang belum jelas, jangan langsung disampaikan kepada orang lain, tabayun dulu. Karena tabayun adalah klarifikasi itu ajaran agama. Sehingga kita tidak menyebarkan sesuatu yang belum tentu kebenarannya. Karena itu bisa menimbulkan masalah baru muncul kembali. Yang terakhir, bila kita melihat, merasakan dan mendengar tentang hal-hal yang bersifat bullying dan intimidasi kepada siapapun, berani laporan, berani bersuara. Karena ada satu kata-kata, suasana yang aman dan nyaman di setiap manapun itu akan lebih mahal harganya dibandingkan jabatan setinggi apapun. Terima kasih. Baik, terima kasih luar biasa Dr. Haji Junari MSI, Ketua Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan. Kemudian Bunda Mif, Ketua Muslimat NU Tulungagung sekaligus anggota Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja dan Keluarga MUI Tulungagung. Terima kasih untuk sahabat MUI Corner sudah menyaksikan, dan ayo kita berkomentar yang positif di channel ini. Kemudian informasi, kemudian masukan dari panjenengan selalu kita harapkan. Jangan lupa like, comment, and subscribe plus share ya. Insya Allah kita ketemu lagi di podcast MUI Corner yang akan datang. Saya Faris Ramadan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Terima kasih.